Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., kini menghadapi aduan pemakzulan yang diajukan oleh kelompok masyarakat sipil, menyusul tuduhan dugaan penipuan publik dalam proyek pengendalian banjir fiktif senilai miliaran dolar Amerika Serikat. Aduan ini meningkat di tengah kemarahan publik atas banjir dahsyat yang melanda sejumlah kota di negara kepulauan berpenduduk sekitar 116 juta jiwa. Menurut laporan AFP, Kamis, 22 Januari 2026. Aduan pemakzulan ini didukung oleh Blok Makabayan, koalisi partai politik sayap kiri di Filipina. Mereka menuduh Marcos Jr. menyalahgunakan dana publik dan memasukkan proyek-proyek fiktif ke dalam anggaran nasional untuk mengalihkan dana kepada sekutu dan kontraktor tertentu. Tuduhan pemakzulan. Ringkasan aduan menyebutkan, Marcos Jr. diduga melembagakan mekanisme untuk menyalahgunakan dana pengendalian banjir senilai lebih dari 545,6 miliar peso Filipina, sekitar 155,9 triliun rupiah. Dana ini diklaim dialihkan ke kroni dan kontraktor pilihan presiden, mengubah kas negara menjadi cadangan pribadi untuk kepentingan politik menjelang pemilu sela 2025. Aduan juga menuduh Presiden Marcos secara langsung meminta suap. Namun, tuduhan ini bersumber dari dugaan mantan anggota Kongres Filipina yang saat ini berada di luar negeri. Hingga saat ini, klaim tersebut belum dibuktikan secara hukum. Seorang pelapor utama, Liza Maza, mengatakan bahwa penyelidikan yang dilakukan Marcos Jr. terhadap proyek fiktif ini hanya bersifat alibi. Kami melihat penyelidikan itu sebagai upaya menutup-nutupi. Kenyataannya, dialah pemimpin di balik korupsi ini, ujarnya kepada wartawan. Respons Presiden Marcos Jr. Presiden Marcos Jr. sendiri menegaskan bahwa dirinya yang memunculkan isu proyek fiktif dan menekankan keberhasilan penyelidikan yang telah menyeret puluhan pemilik perusahaan konstruksi, pejabat pemerintah, dan anggota parlemen. Marcos menilai tindakan tersebut sebagai langkah transparansi dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana publik. Namun, publik skeptis terhadap klaim ini, terutama karena skala dugaan korupsi yang disebut dalam aduan mencapai triliunan peso, sementara sebagian besar proyek pengendalian banjir tetap tidak terrealisasi, dan sejumlah kota masih terdampak banjir parah akibat topan tahun lalu. Mekanisme pemakzulan. Berdasarkan konstitusi Filipina, setiap warga negara dapat mengajukan aduan pemakzulan, asalkan didukung oleh salah satu dari lebih 200 anggota Kongres. Salinan aduan diserahkan ke kantor Sekretaris Jenderal DPR Filipina, yang kemudian akan memutuskan apakah aduan layak diproses lebih lanjut. Ketua Fakultas Ilmu Politik Universitas Santo Tomas Manila, Dennis Coronacion, mengatakan kepada AFP bahwa kemungkinan besar aduan pemakzulan ini tidak akan lolos di Kongres, mengingat mayoritas anggota parlemen adalah sekutu Presiden Marcos Jr. Latar belakang aduan. Aduan pemakzulan yang diajukan Kamis 22 Januari merupakan yang kedua dalam minggu ini. Sebelumnya, seorang pengacara lokal juga mengajukan aduan serupa, mengutip kasus penangkapan mantan Presiden Rodrigo Duterte dan pengalihannya ke Mahkamah Pidana Internasional, ICC, pada tahun lalu sebagai presiden. Kemarahan publik atas proyek fiktif ini dipicu oleh kondisi bencana banjir yang memengaruhi jutaan warga, serta persepsi bahwa dana publik yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur dan mitigasi bencana justru diselewengkan. Dampak publik dan politik. Isu ini menambah tekanan terhadap Marcos Jr. di tengah opini publik yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Protes sipil dan seruan pengawasan terhadap anggaran pemerintah semakin meluas, meski kemampuan Kongres untuk meloloskan pemakzulan tetap terbatas. Menurut analis politik lokal, kasus ini bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam menangani dana publik dan proyek infrastruktur strategis. Namun, bagi Marcos Jr., dukungan mayoritas sekutunya di DPR tetap menjadi penghalang utama bagi upaya pemakzulan. Aduan pemakzulan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyoroti ketegangan antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil di Filipina terkait dugaan korupsi proyek pengendalian banjir. Sementara Marcos menekankan keberhasilan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan dana, publik dan sebagian analis tetap skeptis. Kendati prospek pemakzulan tampak kecil di Kongres yang dikuasai sekutu Marcos, kasus ini tetap menjadi simbol meningkatnya tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan publik terhadap penyalahgunaan anggaran negara di Filipina.